Untuk Doktip ya, alias Dr. Samira. Tadi kan kita udah berdialog ya di acara BPOM. Sudah dok, udah cukup, akhiri udah dikasih tahu juga tadi kan, ini semuanya wewenangnya si BPOM. Udah cukup. Sekarang aku mensupport Doktip, mensupport kau untuk udah jualan aja produkmu, edukasi produkmu, apa jargon di produkmu, ya udah jualan. Aku yakin kau bakal sukses, apalagi menjadi affiliate brand-brand besar, ya kan? Udah stop ya, itu kita serahkan semuanya, udah bilang juga kan tadi kan, udah serahkan semuanya sama BPOM, percayakan semuanya sama BPOM, kita saling merangkul semuanya sama BPOM, udah ya, jangan melampaui batas lagi. Itu pesan aku untuk Doktip. Ya, niacinamide goib di produknya nggak ada, boleh nggak kayak gini Teh Vera? Teh Vera boleh nggak? Hasil labnya ada niacinamide, tapi di sini nggak ada, gimana? Boleh nggak? Nggak boleh. Harusnya sih yang tertera seharusnya ada yang ada di komposisi itu ya. Hah? Dan nama bahannya di ingredients. Jadi gini, kalau DIP itu ada ingredient Agak kenceng suaranya. Ya. Jadi kalau misalnya di DIP yang disubmit itu ada komposisi dan juga konsentrasi itu, seharusnya yang faktanya juga sesuai dengan apa yang didaftarkan di BPOM. Itu dok. Ya, oke ya. Kita lanjutin lagi unboxing yang satunya tadi. Ini apa sih ini? Oh, ini ada dekrin, juga ada badan POM-nya ya guys, aman ya. Tuh, ada badan POM-nya ya, aman. Udah nggak apa-apa. Terus banyak ya. Ini sunscreen. Terus udah. Aku di sini lagi memantau. Padahal baru aja aku nasehatin yang baik-baik ya. Ternyata dia lagi live loh guys. Harus ada notifikasinya, harus ada NA-nya. Ini beneran real, nggak ada. Ini Bapak ya. Jadi kenapa bisa diadarin bebas? Kan produk-produk yang nggak ada izin edar bebas. Astagfirullahaladzim. Pelaku fitnah, baju hijau, hijab hijab marun, hijab putih, hijab pink. Oke, kita susulin, kita cari dia malam ini ya. Oke guys, setuju? Aku suruh mereka berempat ini tanggung jawab. Mereka di mana beli produk yang MC itu. Ini yang hijab merah juga harus tanggung jawab. Oke, kalian tandain, kalian rekam layar ya sayangku ya. Jadi kalian tahu nggak, di acara BPOM tadi ya, mungkin si Dokter Amira mungkin malu kali ya, karena memang yang dikerjakannya itu kan huru hara skincare ini kan sebenarnya nggak boleh ya dia lakukan. Mungkin dia malu, dia bawa bela-belain bawa produk SS ya, yang Luminous Glow. Terus dia sertakan krem yang namanya MC ya, krem polosan, disertakan itu di unboxing. Nah, keempat orang yang di dalam video itu ini sedang Kasel telusuri ya. Kalian harus bertanggung jawab ya, itu produk MC bawanya dari mana. Kalau fitnah lagi aku laporkan ke BPOM lagi. Kalian itu udah zolimnya, Masya Allah, tabarakallah. Aku kira si Doktip ini ya pulang dari BPOM bakal sadar, ternyata tambah parah. Iya, makanya. Tapi kita cek barcode. Cuma nanti kita dibilang hoax gitu. Jadi kita nanti cek barcode yang uji lihat yang niacinamide. Oke. Ini Harus dikelihatanin pada saat itu, nanti kita dibilang pengalian kamera. Ayo, jangan dibawa. Aduh. Semua itu harus terlihat dengan jelas. Nanti akan dijadikan ini nih. Udah di record ya. Di record ya teman-teman ya. Oh, ini nggak ada ya benar-benar gitu. Oh, ada 2 PCS, kayaknya moisturizer lah dok. Moisturizer lah ya. Kita lihat ya. Ini MC tulisannya. Nah, tuh. Pembelian tanggal berapa tadi, Doktif? 3 Desember. bulan 12 tahun 2000. Ini MC. Bandingan sama yang itu krimnya.
Oh ya, coba bandingin sama ini mungkin ini ada Boleh kita buka aja. Ha. Yang naik krimnya ya? naik krim. Naik krim. Coba ya. Kita coba aja sama naik krimnya. Ini Asia baru buka ya? Iya. Kita bandingin dulu ini Bandingin dulu. polos. Ya, nih. Kayak ini kan ada tulisan-tulisannya tuh ya. Ini enggak ada, ini polos gitu ya. Bonus kali ya, Dok? Apa gimana? Bonus ya? Ya, ini kan satu paket. Jadi kalau kita beli satu paket itu dapat ini. Siapa yang sama kayak Doktif nasibnya dapat beginian, dibilangnya sudah 2 tahun tidak menjual. Kok Doktif masih dapat? Dari mana ini? Dibuka dong, kan masih bersegel nih. Silakan dibuka. Jadi yang bikin Kasel penasaran adalah krim polosannya itu yang putih banget, segar banget ya. Nah ini nih kita harus selidiki itu mereka bawanya dari mana sih? Karena baru selesai acara BPOM, mereka dapat produk itu dari mana? Kita kejar dia malam nih ya. Itu produknya dari mana? Mereka yang berempat itu harus tanggung jawab. Misalnya mereka itu dapat dari Kalimantan. Ayo kita berangkat ke Kalimantan. Cek alamat, cek pesawat ke Kalimantan. Oke Bunda. Ya, kita ke Kalimantan ya Dok. Oke ya. Aku lagi cek nih. Katanya tadi Kalimantan. Kalau itu kita gas malam ini langsung Kalimantan. Biar nggak kebiasaan, jangan fitnah, jangan zolim. Masya Allah, Allahu Akbar. Mungkin karena dia malu nih tadi nih, makanya dia buat ini lagi, buat honor lagi nih di TikTok. Mana masuk? Jalan belakang. Jangan pure dulu. Jangan kemana-mana dulu. Anda jangan, kenapa takut? Anda takut? Bener loh. Ih bener kan? Kopek juga gara-gara COVID, ngurusin COVID. Oh iya bener. Ada larang buat marah-marah saya pergi. Kamu gak ada yang larang. Di mana kamu Gak bisa. Duduk. Gak bisa. Berwajib lagi ke sini. Kamu udah merugikan saya di depan 20.000 orang. Ya, di depan kamu udah memfitnah produk saya di depan 20.000 orang. Sekarang saya pulang. Buktinya apa? Ditanya sama aku di mana beli. Saya akan memberikan kamu pulang ketika kamu sudah bertanggung jawab. Tidak boleh ya guys. Produktif nggak boleh masuk ke dalam. Aku memang tidak boleh kasih dia pulang sebelum dia membuktikan produk polosan itu dari mana dia beli. Dari mana kamu beli? Tidak ada proyekan di sini kan? Di sini orang disaksikan sama banyak orang, sama polisi juga. Kamu udah keterlaluan. Kamu masih berani play victim. Kamu penipu. Kamu jolim. Kamu fitnah. Itu produk siapa? Produk siapa? Kenapa nggak berani jawab? Kenapa kamu nggak berani jawab? Itu produk siapa? Jawab. Ya. Iya, itu memang. Ini hak kamu. 100.000. Hak aku juga. Aku minta hak aku. Kamu ini negara hukum apa negara kamu? Iya, negara hukum. Udah tahu negara hukum. 100.000 orang. Aku bilang sama kalian, dia itu memeras dokter Reja 20 miliar. Asal kalian tahu ya. Semua buktinya udah di Polda Metro Jaya. Ya, guys, ini penipu, ini tukang peras. Gimana kau beli? Cuma tinggal jalan mana kau beli? Saya juga mau masuk juga apa urusannya? Gitu guys. Jadi mereka takut, makanya ditinggalin, Grotif tinggalin. Tapi mereka nggak mau, gitu. Mana ini lampunya? Sudah jelas-jelas tadi padahal dia baru dari BPOM. BPOM udah bilang ya kalau mau nge-review itu sebaiknya serahkan ke BPOM. Kalau misalnya ada kandungan apa-apa gitu serahkan ke BPOM. Biar BPOM yang ini agar tidak terjadi perselisihan. Padahal baru tadi dia bilang serahkan semua ke BPOM pas saat diwawancara kalau misalnya di TikTok. Nah sekarang baru aja dari BPOM dia langsung udah mulai. Kenapa? Tersudutkan sekali Anda tadi di BPOM ya? Iya. Nggak kayak gini caranya.
ya. Nggak kayak gini caranya. Kau benar-benar fitnah, pemalsuan produk. Dan sekarang tadi dia nge-review yang MC polosan itu kan. Kita mau tahu dari mana dia dapat itu, karena kita udah 2 tahun kita nggak jual. Kita mau tahu dari mana. Ini kalian saksinya ya. Karena MC itu kalau udah seminggu atau 2 minggu itu bisa langsung berubah menjadi coklat dia. Tapi ini tuh masih fresh sekali, masih warna putih. Berarti baru dibuat kan? Kita lihat nanti ya. Kita lihat dari mana. Kok bilang muka aku overclaim? Hei, muka aku overclaim pula. Ku hapus makeup ini, makeup. Hapus berani nggak? Berarti saya sekarang aku resmi panggil dia Dokter Bopeng karena mukanya memang bopeng. Itu fakta loh. Emang kenapa? Kemarin pas di Ini Bopeng gara-gara ngurusin pasien COVID. aku nggak urus, nggak mau tahu. Nggak urus. Dokter kecantikan, tapi dokter kecantikan. Tapi dokter kecantikan. Udah ya, aku mau ke tema awal. Aku mau tanya sama dokter. Di mana? Dokter di mana belinya? Di mana dapatnya? Tunggu dulu. Nggak mau. Aku sentuh. Amit-amit, Majid. Ini baru bersentuh. Amit-amit, hah? Kenapa? Mana sih patuhinya? Patuhinya dikurung, Bu Bos. Patuhinya dikurung. Oh, patuhinya dikurung, guys. Sopirnya Doktif dikurung. Sopirnya Doktif dikurung. Ya. Jadi kalian saksi ya. Sopirnya Doktif dikurung. Jadi Doktif sengaja nggak bisa pulang, guys. Jelasin aja loh. Loh, dia yang nge-review produk kita. Dia yang nge-review produk kita. Kita minta tanggung jawab dari mana produknya. Tiba-tiba dia ngamuk. Sopirnya Doktif di mana? Kan tadi bilang katanya dikurung. Oh, Katanya dikurung. Ih, ngeri kan? Ngeri kan? Orang di dalam. Orang di dalam masa pelaku. Dia pembohong. Kok ada backingannya di sini, makanya nggak berani dia. Ya, aku tunggu backingannya datang. Yang tutup bukan aku. Yang tutup bukan aku. Itu yang tutup pemilik restoran. Tadi kan dia. Ada buktinya kan dia. Ada buktinya. Saya nyari sopir saya, Pak. Iya, sopir ibu di mana? Katanya di dalam. Nggak ada kan? Buktinya sopir ibu nggak ada di dalam. Pak, ada sopir ibu ini nggak di dalam? Nggak tahu. Ada orang nggak lain di sini? Nggak ada orang. Pemilik restorannya bilang nggak ada orang. Tapi dia bilang sopirnya. Ayo. Mana sopirnya? Ibu kok penipu, Bu? Karena di dalam, tapi nggak ada. Sini saya lagi sopir saya. Ibu, ini kita rekam, Bu. Ini kita rekam. Tuh supirnya. Siapa yang narik? Itu supirnya di situ. Bapak kita tahan di sini. Enggak kan, Pak? Enggak kan, Pak? Nunggu di sini kan, Pak? Kita nggak nahan kan, Pak? Tuh, bapaknya sendiri yang ngomong, guys. Berapa itu diganti sama dia? Dari mana kamu bawa krem itu? Kamu itu udah fitnah, udah zolim kamu. Mana kunci mobilnya, Pak? Mana jalan? Ini sopirnya. Ini sopirnya dari mana, Pak? Bapak dari mana? Hah? Bapak dari mana? Pak, Kenapa? Kenapa? Kan ada salah. Saya kan punya mobilnya. Iya, saya tahu. Saya tahu. tadi Bapak di mana? Hah? Bapak di mana tadi? Apa? Bapak Jangan dulu. Saya nggak ada hak untuk tangan Doktif. Iya. Takut. Ya, Bapak dasar penipu kau. Penipu kau yang penipu. Kau yang penipu. Kau berbohong. Tanggok. Kau posting produk yang kau tipu. Yo, nggak boleh kan? Nggak boleh kan? Bapak dari mana Pak, tadi? ini orang polsek lagi jalan. Orang polsek lagi jalan. Kita selesaikan dulu di polsek. Kita selesaikan dulu. Kau yang mulai, kau yang nge-review. Bapak dasar penipu kau. Penipu kau yang penipu. Kau yang penipu. Kau berbohong. Tanggok. Kau posting produk
Bapak Yang kau tipu. Iya. Nggak boleh kan? Bapak dari mana tadi? Ini orang polsek lagi jalan. Orang polsek lagi jalan dikurung tadi dulu di polsek. Kita selesaikan dulu. Kau yang mulai, kau yang nge-review tadi tiba-tiba keluar dari Depok. Kau ya? Sakit jiwa kau. Kau sakit jiwa kau ya? Saya masuk mobil saya. Enggak bisa. Kau udah review pada kami mau bertanggung jawaban. Kau tidak disiksa di sini, kau tidak disentuh, kau tidak dilukai di sini. Kami cuma butuh pertanggungjawaban kau, ya. Kata lipung suara kau ah. Kan kita yang larang aja, dia yang mulai-mulai. Kau yang mulai, kau harus yang mengakhiri. Nah itu. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Ini mobil saya, Pak. Ini mobil saya. Saya berantem. Sini. Oke, kita buktikan. Ayo kita buktikan. Sini kita buktikan. Call live ya. Dikeroyok, kami dikeroyok. Kami cuma tanya di mana kau beli. Ayo, hapus makeup, kau hapus, aku hapus. Hapus makeup, kau bilang makeup aku tebal kan? Benar makeup aku. Kami bagus ya. Makeupan aku nih. Apa mau bilang muka aku overclaim? Apa bilang muka aku overclaim? Aku overclaim pula. Gua hapus makeup. Hapus berani nggak? Berarti saya sekarang aku resmi panggil dia Dokter Bopeng karena mukanya memang Bopeng. Itu fakta loh. Kemarin pas di Ini Bopeng gara-gara ngurusin pasien COVID. aku nggak urus, nggak mau tahu, nggak urus. Dokter kecantikan. Tapi dokter kecantikan. Tapi juga udah pernah, tapi selalu bukan tolak belakang. Mbak, silaturahmi sudah saya coba, ngomong baik-baik juga. Jadi saya udah nggak tahan dengan Kak, sampai kapan ini cekcok di media? Saya hancur Mbak, saya dirugikan, brand saya habis Mbak. Brand saya habis, katanya perbaiki, saya perbaiki. Jangan jual, saya nggak jual, saya udah turun. Jadi saya berada di titik sekarang ini adalah di titik udah. Udah, ayo kita selesaikan ini langsung. Kita nggak usah itu, tapi ya udah. Kita udah mungkin ini udah jalannya, tapi dokter juga mungkin merasa kurang nyaman dengan keadaan betul. Tapi juga saya berharap saya meminta hak saya dari mana itu produk itu biar saya betul. Jadi sama-sama kita punya hak ya Pak ya. Jadi saya minta pertanggungjawaban dokter karena ini saya dipermalukan Mbak. Karena kita baru pulang dari Bepom Mbak. Gitu. Kenapa maksudnya harus gini gitu loh. Oke. Sekarang gitu aja. Jadi saya minta ini Bapak kepolisian saya yang manggil. Oke. Ya, saya mengamankan dia juga. Mengamankan dia aman, saya aman. Iya, betul. Jadi dia Kami di sini. Bapak, maaf ya Pak ya. Ya. Bapak polisi di mana? Polsek mana? Polsek Pulau Gadung. Enggak apa-apa biar aja. Itu. Iya. Oke, jadi gini kita paham, ini diselesaikan di sana aja. Iya, benar. Yes, ayo. Ya. Mereka melakukan itu di dalam. Mereka melakukan pusing-pusing lagi. Nanti dok, karena mereka pengurus. Nanti itu di sana, benar. Lalu kalau kayak gitu bisa, ya. Siap. Karena mereka Ya. bisa diamanin. Jadi mereka melakukan itu di dalam. Mereka melakukan pusing-pusing lagi. Nanti dok, karena mereka pengurus. Nanti itu di sana, benar. Lalu kalau kayak gitu bisa, ya. Siap. Karena mereka Aduh, baru mau udahan, rame banget ya. Rame banget katanya di TikTok ada ada dokter bertopeng lagi live atau apa. Nah, tapi aku ini sebagai orang yang netral ingin menginformasikan kepada teman-teman followerku lah ya. Kalau di TikTok kan aku nggak main. Sebetulnya mungkin ini karena kegeraman para pemilik skincare yang sudah dihimbau oleh Badan BPOM tadi bahwa dilarang mereview itu, sebetulnya melanggar undang-undang, tetap dilakukan. Nah, mungkin ini ya akibat marahnya para owner skincare sehingga timbullah kejadian ini. Ini mudah-mudahan lebih menjadi perhatian agar pemerintah juga menindak tegas. Kalau memang melanggar undang-undang ya harus ada sanksi ya.
Terima kasih. Nah, itu ya. Jadi mengerikan ya apa yang terjadi hari ini. Akhirnya para owner skincare udah geram banget dengan apa yang terjadi, sehingga porak-poranda usaha mereka itu ya. Aku ingat ya teman-teman ya, aku tidak pernah membela orang yang salah ya. Bukti pemerasan itu memang nyata adanya, karena aku melihat dan mendengar ya. Mereka lupa bahwa orang-orang yang diperas itu bukan orang bodoh ya, bukan orang bodoh. Tentu dia tahu apa yang harus mereka lakukan ya, karena ini udah nggak sehat. Review skincare ini udah nggak sehat ya, bukan untuk kepentingan masyarakat ya. Aku bersaksi memang ada pemerasan itu. Aku melihat yang meras 20 miliar itu emang ada suaranya gitu, walaupun dilarang bawa handphone. Aduh, kalau kalian tahu disumputin di mana itu alat perekam, kalian ketawa. Aku jadi nonton juga nih. Aku jadi nonton juga ya. Ya ini nih pemerintah harus lebih tegas ya, harus lebih tegas, karena memang pemerasan itu ada, laporannya sudah ada, makanya segeralah diproses. Kasihan masyarakat Indonesia disuguhin begini-begini nih polisi Indonesia ya, kasihan ya. Itu media juga udah meliput kan bahwa BPOM melarang mereview. Nah, terus kan udah jelasin sama para yang mereview tuh, itu dampaknya kepada para yang mereview akan bisa dibawa ke jalur hukum. Tapi kan nggak semua orang juga sabar ya. Ya mungkin karena kegeraman Sheila, dari mana dia dapatkan itu, karena Sheila merasa itu bukan produk dia gitu. Ya ngeri kalau tidak ditindak tegas, ini ngeri ya. Kalian tahu nggak ya, sampai ke kantor polisi juga aku cuma minta dari mana dia beli produk yang dia review secara live, ditonton 25.000 orang, 20.000 orang sampai 25.000 orang. Dari mana dia beli produk itu? Dia nggak mau jawab, dia nggak bisa jawab. Coba kalian berpikir secara logika ya, secara manusia normal ya. Kan tinggal jawab. Kalau misalnya memang aku salah, aku yang ngejual itu produk, kan tinggal jawab, belinya di sini, beres kan? Kenapa sampai terjadi teriak-teriak di situ? Karena dia nggak mau jawab, dia tetap minta nggak mau jawab dan nggak bisa jawab. Kalian tahu nggak? Dia minta perlindungan, nge-framing itu semuanya kalau dia itu dikeroyok. Ya ampun, karena semua langkah udah aku ambil, langkah perdamaian udah, langkah komunikasi baik udah, tapi nggak ada hasil nih. Mungkin caranya memang udah harus kayak malam ini, sama-sama menempuh ke jalur hukum. Aku lapor, dia juga lapor, kita hadapi. Coba kalian pikir secara manusia normal aja. Kalau memang aku salah, itu produk yang aku jual, dia tinggal bilang kan, aku belinya di sini, aku belinya di sini, ini di marketplace kamu, ini kamu yang salah. Beres kan? Kami baru keluar dari BPOM loh. BPOM itu lagi berdialog untuk jangan lagi huru-hara, jangan lagi begini. Pulang dari BPOM, dia bisa-bisanya sama teman-teman dokter, ada dokter Ika tuh di situ. Dokter Ika, yang mungkin dokter Ika tuh manusia normal juga. Apa dia nggak kasih tahu kita baru keluar dari BPOM loh? Bisa nggak? Itu yang hijab marun itu juga diundang di BPOM. Apa mereka itu nggak berpikir kita baru diundang loh dari BPOM? Kenapa sih kita harus huru-hara lagi, nge-review produk orang lain lagi? Coba kalian itu kalau masih normal ya, coba berpikir, kenapa aku udah di titik kayak gini? Ini udah nggak wajar lagi ya. Itu produk siapa? Aku cuma minta hak aku. Begitu. Jadi benar-benar selama ini kita itu di-prank sama yang namanya Doktip. Aku ngeliat tingkahnya, udah jumpa langsung tadi, dia itu ratu drama. Kalian tadi tahu apa? Dia bilang sopirnya dikurung. Sopir saya guys, lihat ini guys, sopir saya dikurung guys, katanya kan. Padahal dia live. Dia lupa kalau kami juga live. Habis itu kan dia masuk, guys sopir saya dikurung. Guys lihat nih ya, sopir saya dikurung.
Habis itu tadi dia nih guys, dikurung guys katanya kan, dibuka-bukanya pintu. Itu aku lucu sih, aku sempat ngakak juga ya. Dia itu ngebuka si pintu restorannya. Lihat nih guys, buka-buka, padahal yang tutup itu yang punya restoran. Terus kalian tahu apa? Itu sopir duduk santai di depan. Ada videonya, ada di live tadi. Mana ada dikurung? Bapak dikurung nggak? Enggak katanya. Jadi Kasel tuh dari tempat tidur, mau tidur, tapi mau cerita dulu sama kalian tentang huru hara skincare ini. Sebenarnya ya, Kasel tuh juga bingung ya. Berhenti Doktip yang review, di-review sama Niki. Berhenti Niki yang review, di-review sama Doktip. Udah itu aja orang tuh berdua. Untuk nge-review si MC tadi. Coba kalian cek berapa kali dah Doktip itu buat video tentang polosan tadi. Berapa kali coba kalian lihat. Padahal ya, kalau mau bahas-bahas produk masa lalu 2 tahun yang lalu, Dr. Oki juga jual etiket biru secara bebas. Ya, itu Cindy Samuel juga yang paling parah baru-baru ini. Di dalam kemasan Bepom dia ngejual isinya haki 6%. Ya kan? Itu lebih parah tuh. Ini yang udah jelas aku hampir 2 tahun tidak menjual itu produk. Diobok-obok entah dari mana dibawanya produk. Katanya mau melindungi reseller itulah. Kok dilindungi orang jual paket polosan? Kok dilindungi orang jual hidroquinone? Hah? Gimana sih? Ini yang bodoh aku apa? Siapa ini? Malah dilindungi reseller yang... Masa dilindungi? Ya diberantas dong. Aku pun ikut ngeberantas karena dia udah bawa nama SS. Aku nggak terima, ya kan? Makanya kita harus cari tahu itu di mana dia beli. Kita harus berantas itu semuanya. Kita berantas. Kok dilindungi sih orang jual hidroquinone? Terus ini juga nih yang produk masa lalu itu yang jual hidroquinone. Dia udah berbenah, udah berbaik diri. Aku juga udah berbenah tapi masih kok gila kan. Aku udah berbenah tapi masih kok gila kan. Aku aja. Heran aku sama Doktip inilah. Sekarang kan simpel aja. Kalau misalnya aku salah, hey salah, dipiralin terus. Ini aku mendapatkan alamatnya dari ini. Produkmu ini yang masih putih, bening, ya kan? Aku mendapatkan dari sini. Kamu masih jual, kamu jahat. Ini udah nggak boleh loh dek. Kakak laporin kamu ke Bepom ya. Seharusnya kan kayak gitu ya. Ini udah aku datangi, dia bertahan nggak mau ngasih tahu itu produk dapat dari mana, ya kan? Jadi gini loh, kalau dia kasih tahu aku dapat produk itu dari mana, jadi biar aku selidiki. Ini kan nggak boleh, mereka tuh melanggar. Mereka itu soalnya bawa nama-nama SS, sedangkan SS tidak menjual produk itu hampir 2 tahun. Jadi kita perlu selidiki apakah ini apa ini, oknum apa ini yang bawa nama-nama SS untuk menjual produk polosan. Begitu. Hai semuanya, jadi Kasel tuh baru bangun ya. Kasel tuh mau mandi ya. Ini agak siangan nih live-nya ya, sayangnya agak telat ya. Kita tunggu siap sholat zuhur aja. Tapi Kasel itu live-nya cuma sebentar, 2-3 jam karena subsidinya juga nggak banyak hari ini ya. Cuma 5%. Jadi Kasel itu ada baca berita nih. Katanya nggak mau dikasih tahu resellernya karena takut diamuk katanya. Nggak gitu ceritanya sayangku. Aku mau tahu itu krem polosan dapat dari mana. Jadi aku akan melaporkan itu ke Bepom. Misalnya itu kamu bilang, Niki, kamu bilang itu Kalimantan. Terus kamu bilang itu Sulawesi. Nanti akan aku laporkan di Bepom yang ada di Kalimantan sama di Bepom yang ada di Sulawesi. Jadi biar ditindaklanjuti kalau mereka itu menjual secara bebas produk hidroquinone polosan. Itu nggak boleh Niki sayangku.